Selamat datang di kisah tentang peradaban yang seharusnya tidak pernah ada. Di tengah hamparan padang pasir yang tak kenal ampun, di mana setiap tetes air adalah kemewahan, peradaban kuno justru membangun kota-kota megah. Bayangkan, ibu kota perdagangan, pusat ilmu pengetahuan, dan benteng arsitektur yang jauh melampaui zamannya. Kota-kota seperti Petra, Palmyra, dan Timbuktu berdiri sebagai monumen abadi bagi kegigihan manusia. Tapi, pertanyaan terbesarnya adalah, bagaimana mereka bisa melakukannya? Kunci utamanya hanya satu, kejeniusan dalam mengelola air. Ini bukan sihir, tapi teknik hidrolika tingkat tinggi yang memungkinkan kota-kota ini bertahan hidup. Tantangan terbesar mereka adalah panas ekstrem yang bisa menguapkan air sebelum sempat digunakan. Jawaban mereka ternyata ada di bawah tanah. Sistem kanat, coba bayangkan sebuah jaringan saluran air bawah tanah yang sangat rumit. Dibangun untuk mengalirkan air dari sumber mata air di pegunungan atau akuifer yang jauh, langsung ke pusat kota. Sistem ini meminimalkan paparan sinar matahari, menjaga air tetap dingin dan tersedia, meskipun permukaan tanah di atasnya kering kerontang. Dengan kanot, mereka berhasil menipu gurun. Dan ketika badai hujan langka datang, mereka juga sudah siap. Bendungan dan waduk raksasa didirikan, bukan hanya untuk menyimpan air, tetapi juga untuk menjinakkan banjir bandang yang dahsyat. Mengubah potensi bencana menjadi sumber kehidupan yang stabil. Contoh terbaik dari keajaiban teknik ini tentu saja adalah Petra, dijuluki kota mawar di Yordania. Petra adalah perwujudan kegigihan arsitektur yang luar biasa. Kota ini tidak dibangun, melainkan dipahat. Seluruh fasad bangunannya, termasuk Al-Kasna yang sangat ikonik itu, diukir langsung pada tebing batu pasir kemerahan yang menjulang tinggi. Petra bukanlah kota kecil. Ia adalah pusat perdagangan strategis kaum Nabatea yang sangat makmur, dan bahkan di sini, air adalah raja. Mereka membangun sistem kanal, saluran, dan penampungan air yang rumit di sepanjang tebing. Mengendalikan setiap aliran air untuk konsumsi, pertanian, dan bahkan untuk memercikan kolam hiasan sebuah pertunjukan kemewahan air yang luar biasa di tengah kekeringan mutlak. Sekarang kita bergeser jauh ke barat, ke tepian gurun Sahara, di mana terletak Timbuktu. Meskipun lingkungannya sangat gersang, Timbuktu menjadi legenda bukan karena kekuatan militernya, tetapi karena emas dan pengetahuannya. Pada abad ke-14, kota ini adalah pusat intelektual yang menyaingi kota-kota besar di Eropa dan Timur Tengah. Universitas Sankore menarik ribuan pelajar dari seluruh dunia. Dan perpustakaannya menyimpan puluhan ribu naskah kuno yang mencakup astronomi, hukum, hingga kedokteran. Ini membuktikan bahwa gurun tidak menghalangi ide dan perdagangan. Sebaliknya, ia justru memfokuskannya. Selain air, kota-kota ini juga ahli dalam seni melawan panas. Arsitektur mereka adalah pelajaran dalam adaptasi iklim. Mereka tidak menggunakan baja atau beton modern. Bahan utama mereka adalah lumpur. Batu bata lumpur atau adobe memiliki massa termal yang tinggi. Berfungsi sebagai isolator alami yang menjaga interior tetap sejuk di siang hari yang terik dan hangat di malam yang dingin. Jalanan kota sengaja dibuat sempit, bukan karena keterbatasan lahan, tetapi untuk menciptakan lorong-lorong bayangan yang permanen, melindungi pejalan kaki dari sengatan matahari langsung. Puncak dari arsitektur pendingin ini adalah bajir atau menara angin. Struktur vertikal ini berfungsi seperti AC alami raksasa, menangkap angin sepoi-sepoi di ketinggian dan mengarahkannya ke dalam rumah. Seringkali melewati baskom berisi air dingin untuk menciptakan efek pendinginan evaporatif yang sempurna. Ironisnya, teknologi super canggih ini tidak mampu melawan perubahan zaman. Banyak dari kota-kota gurun yang megah ini akhirnya hilang, ditelan pasir, dan dilupakan oleh dunia. Salah satu penyebab utamanya adalah pergeseran jalur perdagangan. Ketika eksplorasi laut membuka rute-rute baru yang lebih efisien, karavan padang pasir yang menjadi jantung ekonomi mereka mulai ditinggalkan. Di Taung Balaji, siklus kekeringan ekstrim yang berkepanjangan membuat sumber air yang sudah genting akhirnya benar-benar mengering, memaksa penduduknya untuk bermigrasi massal. Dan alam menyelesaikan sisanya. Badai gurun yang terjadi selama berabad-abad menimbun bangunan-bangunan megah, menyembunyikan Petra dari pengetahuan dunia barat selama ratusan tahun. Kota ini hanya dijaga oleh suku Baduy lokal.
hingga akhirnya ditemukan kembali oleh seorang penjelajah pada tahun ke-1812. Kota-kota kuno di padang pasir ini bukan hanya sekadar tumpukan reruntuhan. Mereka adalah monumen hidup bagi kecerdasan dan ketekunan manusia. Mereka mengajarkan kita pelajaran yang sangat penting, bahkan di lingkungan yang paling keras sekalipun. Peradaban dapat berkembang pesat, asalkan kita belajar untuk menghormati. Dan yang terpenting, menguasai elemen alam. Mereka membuktikan bahwa batasan bukanlah penghalang, melainkan pemicu untuk inovasi yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai kisah-kisah peradaban kuno yang luar biasa seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.